Dengan saya Muhammad Haris ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral tak wajar. Apakah integral tak wajar itu? Oke, langsung aja ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, atau komen pada video channel YouTube saya. Oke, langsung saja ke materinya ya. Oke, ingat ya teorema tentang integral Riemann berikut ini. Jika fungsi f kontinu pada selang tutup a, b, maka f terintegral secara Riemann pada selang tutup a, b. Jadi di sini ada dua syarat, yaitu yang pertama adalah fungsi f kontinu, yang kedua adalah selang tutup a, b. Nah, bagaimana apabila minimal salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi? Artinya fungsinya mungkin tidak kontinu pada selang tutup a, b, dan selangnya mungkin tidak tutup a, b ya, mungkin selang yang lainnya. Nah, apakah tetap bisa terintegralkan? Nah, ini adalah yang mendasari munculnya kajian tentang integral tak wajar. Di sini pengertian integral tak wajar. Jadi kita punya integral fx dx di mana x dari a sampai b disebut integral tak wajar jika yang pertama a sama dengan min tak hingga atau b sama dengan hingga atau kedua-duanya. Atau yang kedua, jika fx tidak terbatas pada beberapa titik c pada selang tutup a, b. Jadi dikatakan fx tidak terbatas artinya limit fx untuk x menuju c dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan nilainya adalah min tak hingga atau tak hingga. Titik c tersebut itu disebut sebagai singularitas dari fx. Oke, lanjut ya. Nah, integral yang berkaitan dengan 1 dan 2 disebut integral tak wajar jenis pertama dan kedua. Ya, secara berurutan ya. Jadi kalau kondisi yang pertama terpenuhi ya, maka dikatakan integral tak wajar jenis pertama. Kalau hanya kondisi kedua yang tidak terpenuhi, maka dikatakan kalau kondisi kedua yang terpenuhi, maka dikatakan integral tak wajar jenis kedua. Sedangkan kalau memenuhi kedua-duanya, maka dikatakan integral tak wajar jenis ketiga. Jadi kalau jenis ketiga itu batas bawah atau batas atas minta hingga atau tak hingga itu ya. Terus ada sebuah titik singular ya, minimal ada sebuah titik lah ya, atau beberapa titik singular pada di antara A dan B. Ini contohnya. Jadi ini integral cos x maka 2 dx dari 0 sampai tak hingga. Ini adalah contoh dari integral tak wajar jenis pertama. Karena di sini kita punya batas atasnya adalah tak hingga. Ini ya, tak hingga. Nah, yang kedua, integral dx per x min 1, x dari 0 sampai 3, merupakan contoh integral tak wajar jenis kedua. Kenapa? Karena kalau kita ini ya, penyebutnya sama dengan 0 akan diperoleh apabila x sama dengan 1. Dan 1 terletak di antara 0 dan 3. Sehingga ada titik singular ya. Nah, titik singular pada f ya, di mana fx-nya adalah 1 per x min 1. Oke, lanjut. Nah, ini adalah integral tak wajar jenis ketiga. Karena kita punya batas bawahnya adalah min tak hingga. Ya, min tak hingga. Nah, terus ini Anda lihat 1 min x ya. 1 min x 1 min x kuadrat, 1 min x kuadrat itu kan nilainya akan sama dengan 0 jika x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Nah, itu kan min 1 dan 1 terletak pada selang min tak hingga sampai 2. Nah, sedangkan ini integral sin x per x dari 0 sampai b, ini bukan integral tak wajar. Karena kita tahu ya pada materi-materi sebelumnya telah dibahas bahwa limit sin x per x untuk x menuju 0 sama dengan 1 ya, dari kiri ataupun kanan. Ini kalau dari sebelah dari sebelah kanan karena selangnya kan 0 sampai b. Ya, ini bukan integral tak wajar. Ini integral biasa ya, itu integral tertentu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita membahas integral tak wajar jenis pertama. Jadi tadi A sama dengan min tak hingga atau B sama dengan tak hingga ya. Nih. Integral tak wajar jenis pertama terjadi apabila selang yang diberikan tidak terbatas. Jadi ini ada beberapa jenis ya. Jadi bisa ini ya, selang semi tutup ya dari A, tak hingga atau min tak hingga, B, atau selang yang tak berhingga, min tak hingga sampai tak hingga. Ya. Nah, ini kita punya definisi ya. Yang pertama, jika f terintegralkan pada selang
semi tutup A, tak hingga, maka integral fx dx dari A sampai tak hingga sama dengan limit integral ft dt dari A sampai x, di mana x menuju tak hingga. Ini ya sama dengan mirip dengan yang pertama ya. Cuma di sini kita ganti yang selangnya awalnya adalah A, tak hingga menjadi min tak hingga, A, sehingga integral fx dx dari min tak hingga sampai A sama dengan limit integral ft dt dari x sampai A, di mana x menuju min tak hingga. Ini yang min tak hingga sampai tak hingga adalah gabungan dari keduanya ya. Jadi integral fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga adalah ini ya, sama dengan kita pecah menjadi suku dari min tak hingga sampai A ya, pertama, yang kedua dari A sampai tak hingga. Jadi dari 1 dan 2 ini ya, gabungan dari 1 dan 2. Jadi integral fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral fx dx dari min tak hingga sampai A ditambah integral fx dx dari A sampai tak hingga sama dengan limit integral ft dt dari x sampai A, di mana x menuju min tak hingga, plus limit ft dt dari A sampai x, di mana x menuju tak hingga. Lanjut ya. Nah, sekarang ke convergence integral jenis pertama. Nah, ini ya definisi dari definisi 1A, kita dapat mengubah bentuk limit yang berkenaan, yaitu apabila fx terbatas dan terintegralkan untuk setiap integral sehingga berhingga ya, selang buka A, B, maka dapat didefinisikan integral fx dx dari A sampai tak hingga sama dengan limit integral fx dx dari A sampai B menuju tak hingga. Ya. Kita buat seperti itu ya. Jadi kalau kita gambarkan ya, di mana B-nya adalah suatu bilangan real bernilai positif ya. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Ini bentuknya integral. Nah, jadi B-nya menuju tak hingga. Jadi ini bergeser ya, tapi kita ambil bukan kita ambil, ya, gitu, bukan kita ambil. Kita ambil, andikan penggambarannya B-nya dibuat terbatas seperti ini ya. Tapi B-nya nanti kan bergerak ke sana. Nah, kita bisa membentuk seperti ini ya, integral fx dx dari A sampai B. Nah, ini nilai ini akan kita peroleh ke kanan, jadi integral fx dx untuk A menuju tak hingga. Tapi untuk B menuju tak hingga, sehingga ini nanti kan kesananya kan karena B menuju tak hingga maka muncul istilah limit ini ya. Nah, itu. Nah, jadi kita menggunakan pendekatan integral limit juga ya. Artinya kan kita buat apa namanya integralnya sampai B, tapi nanti kan B-nya bergerak. Ya, jadi B-nya bergerak. Jadi ini memenuhi integral limit ya, karena B-nya kita buat tertentu dulu. Nah, seperti ini. Jadi B-nya diambil, muncul integral fx dx untuk A sampai B, kita hitung. Nah, terus diberi limitnya. Nah, seperti itu. Limit B menuju tak hingga. Ya, jadi B-nya bisa dikatakan sebuah suatu bilangan, tapi ya seperti saat Anda membuktikan limit tak hingga dan limit tak hingga itu ya, kita mengambil bilangan besar itu ya, M besar itu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini integral fx dx dari A sampai tak hingga dikatakan konvergen atau divergen didasarkan dari ekstensi limit tadi ya, pada sisi kanannya ada apa tidak limitnya. Yang limit integral tadi ya, fx dx dari A sampai B untuk B menuju tak hingga, ada apa enggak limitnya. Ya. Nah, integral fx dx dari A sampai tak hingga itu dianalogikan sebagai sebuah deret tak hingga. Ya, dianalogikan ya. Jadi kita namanya analogi ya, tidak sama persis ya. Jadi mempunyai karakteristik yang bersama itu ya. Sigma UN, di mana n dari 1 sampai tak hingga, dengan UN sama dengan Fn. Nah, di mana integral fx dx dari A sampai B itu berkaitan dengan jumlah parsial dari deret tak hingga tersebut. Nah, jadi B-nya kan bergerak. Bisa kita anggap sebagai jumlah parsialnya itu ya. Nah, ini. Hal yang sama juga berlaku untuk integral fx dx dari min tak hingga sampai B, yaitu sama dengan limit integral fx dx dari A sampai B, A sama A menuju min tak hingga. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, oh ini harusnya ini A ya, ini harusnya A. Ini saya ganti A ya. Jadi A, ini A bukan B ini A. Bisa ganti langsung sini aja. Ini harusnya A nih. Di mana A adalah suatu bilangan real bernilai negatif, integral fx dx dari min tak hingga sampai B dikatakan konvergen atau divergen sama ya, berdasarkan dari eksistensi limit pada sisi kanannya. Kita gambarkan seperti ini ya. Jadi kita juga mendekati dengan integral tertentu tadi ya. Nah, di sini A-nya menuju min tak hingga. Jadi A-nya tetap menuju min tak hingga. Ya, ini. Kita lihat ya. Nah, ini kita dengan mengikuti proses sebelumnya dapat didefinisikan seperti ini. Integral fx dx dari min tak hingga sampai tak hingga sama dengan integral fx dx dari min tak hingga sampai c tambah integral fx dx dari c sampai tak hingga. Nah, ini ya.
D-nya adalah suatu bilangan real ya. Oke, terus kita gambarkan seperti ini. Nah, itu ya. Kita minta hingga sampai tak hingga, kita buat seperti itu. Ujungnya diambil di antara pendefinisian A dan B yang kita ambil di pada kasus-kasus sebelumnya. Oke, lanjut ya. Nah, contoh 2, kita lihat integral dx per x pangkat 2 dari 2 sampai tak hingga, itu nilainya seperti ini ya, kita cari. Jadi kita selesaikan dulu. Jadi caranya adalah kita selesaikan dulu integral dx per x pangkat 2 dari 2 sampai b. Ya, nanti ketemu seperti ini ya. Nah, nanti ketemu sebuah ini ya, sebuah pernyataan dalam B ya. Nah, sebenarnya dalam B ini kan. Nah, sekarang baru kita cari limitnya untuk B menuju tak hingga. Oke, yang ini. Jadi kita tahu karena nilainya kalau limitnya ada dan nilainya sama dengan setengah, maka bisa kita katakan bahwa integral dx per x pangkat 2 untuk 2 sampai tak hingga konvergen ke setengah. Nah, ini seperti ini. Ya, ini yang sinus. Nah, ini ada sin B min limit sin A menuju min tak hingga. Nah, ini kita tahu bahwa sin A itu kan nilai sin A itu kan terletak di antara min 1 dan 1. Dan dia kan apa ya? Fungsi periodik gitu ya. Dan gambarnya kalau Anda lihat kan apa nilainya itu kan tidak di antara min 1 dan 1 artinya tidak fix ya pada sebuah nilai. Sehingga bisa dikatakan integral ini divergen. Nah, karena dia tidak menuju sebuah nilai. Nah, sekarang integral tak wajar jenis pertama khusus yang pertama adalah integral eksponensial atau geometrik. Dia berbentuk integral e pangkat min tx dx dari a sampai tak hingga. Di mana t adalah sebuah konstanta. Ya. Integral ini akan konvergen jika t-nya menuju 0. Ya. Dan diberikan jika t-nya di antara t-nya kurang dari atau sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat kalau t-nya sama dengan 0 kan dia pangkat 0 itu kan 1 ya, integral 1 dx dari a sampai tak hingga itu kan berarti kan nilainya x. Nah, kalau Anda kasih limit kan x nilainya kan x ya. Kalau kita cari kan menggunakan rumus yang sebelumnya kan ketemunya berarti kan x min a. Nah, x min a diberi limit. Nah, ya. Nilainya kan b min a ya. Nah, limit b menuju tak hingga dari b min a itu kan nilainya tak hingga. Sehingga ini maka ini kalau t sama dengan 0 dia divergen. Kalau kita buat seperti itu. Nah, integran itu artinya yang terintegralkan ini ya dapat dianalogikan dengan direct geometri dengan r sama dengan e pangkat min t ya dan diperoleh e pangkat min tx sama dengan r pangkat x. Yang kedua integral p jenis pertama ya, berbentuk integral dx per x pangkat p dari a sampai tak hingga. Di mana p juga sebuah konstanta ya dan a lebih dari 0. Integral ini konvergen jika P lebih dari 1 dan divergen jika P kurang dari sama dengan 1. Ya, seperti itu. Ya. Nah, uji yang pertama yang akan digunakan dalam uji konvergensi yaitu adalah uji perbandingan. Ya, comparison ya. Ini untuk integral dengan integral non negatif. Ya, non negatif atau lebih dari atau sama dengan 0. Konvergen ya, diberikan Gx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X lebih dari sama dengan A. Nah, kita punya ini ya syaratnya. Jika 0 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan gx untuk setiap x lebih dari sama dengan a. Nah, ya. Dan integral gx dx dari a sampai tak hingga konvergen, maka yang fx ya, integral fx dx dari a sampai tak hingga juga konvergen. Ini mirip dengan itu ya, apa namanya? Prinsip Apet itu ya. Prinsip Apet mirip ya. Jadi kalau yang besar ini kalau saya katakan ini saya analogikan dengan sebuah apa namanya sebuah himpunan itu kan bisa analogikan ya kalau analogikan nggak sama tapi bukan mempunyai karakteristik yang hampir sama ya. Jadi kita punya ini yang himpunan efeknya itu agak kecil ya kita punya ini ya. ini gx-nya fx di dalamnya gx ini fx ya ini f ini g ini kan gitu ya. Nah kalau g-nya menuju ke sebuah nilai ya katakan nilai a besar maka f-nya juga akan menuju ke sana kan itu ya. Karena efeknya dia masuk dalam G ya, seperti ini. Ya, oke saya hapus dulu. Di analoginya saya katakan seperti itu ya. Oke. Nah, terus lanjut lagi. Nah, divergen jika
ini ya, syaratnya sama persis, tapi cuman di sini adalah kalau fx lebih dari sama dengan gx ya. Jadi sekarang gx yang berada dalam fx. Ya, kalau integral gx dx dari a sampai tak hingga divergen, maka integral fx dx dari a sampai tak hingga juga divergen. Jadi analoginya mirip dengan tadi, cuman sekarang yang kecilnya dia divergen, jadi kecilnya dia mencar ya, mencar tidak menuju sebuah titik. Jadi yang di luar juga tidak menuju sebuah titik. Nah, seperti itu. Jadi yang kecil itu apa namanya berpencar itu ya, maka yang fx-nya juga ikut berpencar. Nah, nah, uji yang kedua adalah yang bisa kita gunakan adalah uji hasil bagi ya, equation test ya, tetap integralnya non negatif yang dipakai ya. Jadi diberikan fx lebih dari sama dengan 0 dan gx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x lebih dari sama dengan a. Nah, jika limit fx per gx x menuju tak hingga sama dengan a besar, di mana a besar tak 0 atau tak hingga, ya, jadi a besar tidak sama dengan 0 atau tak hingga, maka integral fx dx dari a sampai tak hingga dan integral gx dx dari a sampai tak hingga kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Jadi ini apa namanya kesimpulannya kedua-duanya konvergen atau kedua-duanya divergen. Nah, itu ya. Jadi bukan tidak salah satunya konvergen dan divergen enggak, tapi kedua-duanya. Nah, kita katakan hasil bagi karena ada pembagian fx dan gx ya. Nah, sekarang kalau jika a sama dengan 0 pada poin yang A tadi ya, maka dan integral gx dx untuk x dari a sampai tak hingga konvergen, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa integral fx dx dari a sampai tak hingga juga konvergen. Seperti itu. Ya, ini dengan syarat ini ya, pokoknya yang penting diperhatikan syaratnya itu. Nah, jika a sama dengan tak hingga, nah pada poin A tadi, integral gx dx dari a sampai tak hingga divergen, maka integral fx dx dari a sampai tak hingga juga divergen. Nih, dalam apa namanya, dalam prakteknya bisa kita bolak-balik ya, artinya apa namanya, fx-nya bisa diganti gx atau gx-nya. Ya, penting kan kita punya banyak. Kalau kita punya dua fungsi kan kita bisa membuat beberapa kemungkinan ya. Jadi bisa fx per gx atau gx per fx. Nah, nanti yang penting menulis seperti ini. Jadi tidak terpancang bahwa kalau di soalnya fx-nya adalah sekian, nanti kan fx-nya adalah apa namanya x kuadrat plus 5, gx-nya adalah 5x gitu ya. Nanti Anda cari berarti x pangkat x kuadrat plus 5 per 5x gitu ya. Nah, atau dibalik kan boleh. Artinya kan ini artinya tidak terpacang pada pendefisan yang awal di fx dan gx. Ya. Nah, ini contohnya. Uji ini berkaitan dengan uji perbandingan dan seringkali merupakan cara alternatif yang sangat berguna. Lebih khusus apabila gx sama dengan 1 per x pangkat p. Ya. Nah, kita akan memperoleh yang teorema ini. Ini ya. Oke. Nah, misalkan limit x pangkat p fx untuk x menuju tak hingga sama dengan a, jika ini ya, fx integral fx dx dari a sampai tak hingga konvergen jika p lebih dari 1 dan a-nya berhingga. Ya, jadi kalau menggunakan teorema ini harus dihitung dulu yang limit x pangkat p fx ya untuk x menuju tak hingga. Nah, integral fx dx dari a sampai tak hingga divergen jika p kurang dari sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Jadi a mungkin juga bisa bernilai tak hingga ya. Yang penting nilainya adalah a tidak sama dengan 0. Nah, uji yang ketiga adalah ya, uji deret. Nah, ini integralnya juga non negatif ya. Integral fx dx dari a sampai tak hingga konvergen atau divergen sesuai dengan sigma un, di mana un sama dengan fn, konvergen atau divergen. Nah, terus ada yang keempat, konvergensi bersyarat dan mutlak. Ya, ini integral fx dx dari a sampai tak hingga dikatakan konvergen mutlak atau absolutely convergent jika integral harga mutlak fx dx dari a sampai tak hingga juga konvergen. Jika integral fx dx dari a sampai tak hingga konvergen, tetapi integral harga mutlak fx dx dari a sampai tak hingga divergen, maka dikatakan integral fx dx dari a sampai tak hingga konvergen bersyarat. Nah, ya. Ini teorema selanjutnya. Ya. Jika integral harga mutlak fx dx dari a sampai tak hingga konvergen, maka integral fx dx dari a sampai tak hingga konvergen. Ini contohnya. Kita punyai 1 per e pangkat x plus 2 kurang dari sama dengan 1 per e pangkat x atau sama dengan e pangkat min x untuk x lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini integral
E pangkat min X dx dari A sampai tak, dari 0 sampai tak hingga, sama dengan limit integral E pangkat min X dx, ya, dari 0 sampai B, ya, untuk B menuju tak hingga. Kalau kita hitung, ya, integral dari E pangkat min X dx, ya, itu nilainya adalah min E pangkat min X. Nah, kita berikan batasnya, maka diperoleh nilai integralnya adalah 1. Nah, kita gunakan teorema sebelumnya, ya. Jadi integral ini konvergen ke 1. Hal ini berakibat yang ini juga konvergen, atau integral 1 per X E pangkat X plus 2 dx dari 0 sampai tak hingga juga konvergen. Ini sama ya. Kita punya 1 per X lebih dari 1 per X untuk X lebih dari sama dengan 2. Maka kita cari seperti ini. Ya, yang super X ini ya, Anda lihat di sini. Ini ada hasilnya adalah limit ln B menuju tak hingga. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kan nilainya berapa ya? Ini kan tak hingga, maka dia dikatakan divergen. Nah, itu ya, maka yang karena yang kecil divergen, maka yang besar juga divergen. Ini contoh 4, oke ya. Integral X pangkat 3 dx per 5 X pangkat 6 plus 36, plus 37 dari A sampai tak hingga konvergen karena limit. Nah, ini kita menggunakan uji yang tadi ya. X pangkat 3, yang X pangkat P tadi ya, yang menggunakan X pangkat P tadi ya, kali X pangkat 3 per 5 X pangkat 6 plus 37 untuk X menuju tak hingga sama dengan 1/5. Nah, ini ya, ini kita menggunakan itu ya. Nah, contoh 5-nya bisa dilihat layar ya. Jadi, yang ini ya sama ya, menggunakan limit X pangkat P kali Fx ya, yang tadi A dan B ini ya. Sedangkan yang ini menggunakan konvergensi mutlak tadi ya. Integral cos X per X pangkat 2 plus 1, ya, dari 0 sampai tak hingga konvergen mutlak karena kita tahu ya dipakai ini ya. Nah, itu integral harga mutlak cos X per X pangkat 2 plus 1 dx, ya, dari 0 sampai tak hingga. Oh, mohon maaf, ini harusnya tanpa integral ya, ini ya, ini harusnya tanpa integral. Ini kan ini saya hapus saja ini ya, tanpa integral ini. Ya, ini juga tanpa integral. Nah, ini juga tanpa integral. Ini 1 ya. Nah, 1. Nah, ini ya. Jadi kita punya harga mutlak cos X per X pangkat 2 plus 1 kurang dari sama dengan 1 per X pangkat 2 plus 1 dan integral dx per X pangkat 2 plus 1 konvergen. Ya. Maka ini berakibat yang integral ini ya, harga mutlaknya ya. Itu ya, dia konvergen. Oke, lanjut ya. Nah, terus integral batas kedua, ini yang ada titik singular tadi. Nah, jika fx tetap terbatas hanya di titik ujung x sama dengan a pada selang a, b, maka integral tak wajar dari ini didefinisikan seperti ini. Jadi kita sama ya, kita dekati dengan sebelum a, jadi titik sebelum a itu ya. Tapi dari sebelum titik sebelah kanan a yang sangat dekat dengan a. Ya, kita katakan seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi titik ini kan titik C itu sama dengan a plus epsilon ya. Epsilonnya kan sangat kecil ya, karena epsilon menuju 0 ya. Nah, ini kan artinya C-nya dekat dengan A. Jadi kita dekati dengan sebuah titik yang F-nya terdefinisi di situ. Dan titik tersebut sangat dekat dengan A tadi. Ya. A adalah titik singularnya ya. Jadi sama, kita mendekati. Nah, ini kan C sama dengan A plus epsilon, itu kan dia terdefinisi di apa namanya, FC itu kan ada, artinya F terdefinisi di A plus epsilon. Sehingga kita bisa menggunakan terdefinisi dan apa namanya, nilainya dia terbatas ya, artinya di situ, artinya limitnya tidak menuju tak hingga itu ya. Maka kita bisa menggunakan teorema Riemann tadi. Jadi teorema Riemann-nya kita berlakukan pada ini ya, pada integral fx dx dari a plus epsilon sampai b. Nah, karena a plus epsilonnya itu kan terbatas ya nilainya, nilai f a plus epsilonnya terbatas. Nah, sekarang sama dengan idenya, mirip dengan yang pertama tadi ya, baru epsilonnya bergerak. Nah, kalau epsilonnya bergerak menuju 0, itu kan artinya titik C ini kan menuju ke A, mendekati ke A. Nah, seperti tadi yang B-nya menuju tak hingga itu kan B-nya difikskan dulu, terus digeser B-nya. Jadi mirip dengan, idenya mirip dengan tadi ya. Sehingga kita bisa menggunakan teorema integral Riemann pada selang A plus epsilon, B. Selang tetap A plus epsilon, B ya. Seperti itu. Nah, ini sama ya, jadi nilai integralnya itu tergantung dari
apa limitnya ya. Nah, itu. Nah, limitnya ya. Nah, kan ini kan Anda lihat, apabila limit sebelah kanan selain di atas ada, limitnya punya ada ya, maka integralnya konvergen. Selain itu divergen. Nah, ini penggunaan yang kedua. Nah, ini ya. Nah, sama kan kita dekati dengan sebuah titik ya, di mana f ya. Nah, karena dia titiknya mendekati p dari sebelah kiri, maka b min epsilon. Epsilonnya positif di depannya, sama persis. Nah, kita gunakan integral Riemann pada selang a, b min epsilon. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, ini kalau di antaranya ya, di antara A, B, maka kita dekati sebelah kiri ya. C min ini andaikan kita misalkan titiknya adalah X sama dengan C ya, titik singular di antara A dan B. Kita dekati dari sebelah kirinya adalah C min epsilon 1, dari sebelah kanan adalah C plus epsilon 2. Maka kita plot sini ya. Integral fx dx dari A sampai B sama dengan limit integral fx dx dari A sampai C min epsilon 1, dengan di mana ini ya, epsilon 1 menuju 0 dari sebelah kanan, plus limit integral fx dx dari C plus epsilon 2 sampai B ya, di mana epsilon 2 menuju 0 dari sebelah kanan. Ini sama seperti itu ya. Jadi kita ganti sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah ini kan sebelah kirinya C, ini sebelah kanannya C yang ini ya. Nah ini ya. Nah, tak terbatas berbeda dengan tidak terdefinisi. Ya. Sebagai contoh ini Anda lihat, integral sin x per x dx dari 0 sampai 1 itu sama dengan limit integral sin x per x dx dari epsilon sampai 1, di mana epsilon menuju 0. Ini adalah integral tertentu, karena kita tahu, ini mirip dengan yang sebelumnya, karena kita tahu bahwa yang saat kita membahas contoh integral tadi ya, integral tak wajar ya, pada slide sebelumnya ya, karena limit sin x per x untuk x menuju 0 sama dengan 1. Dan oleh sebab itu integral tersebut terbatas saat x menuju 0 ya. Nah, oke ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini integral tak wajar jenis kedua khusus ya. Ini dengan yang pertama ya. Yang pertama ini ya terkait dengan apa namanya? Pangkat P ya. Jadi yang pertama adalah integral dx per x min a pangkat P dari A sampai B konvergen jika P kurang dari 1 dan divergen jika P lebih dari sama dengan 1. Yang kedua, integral dx per b min x pangkat p dari A sampai B konvergen jika p kurang dari dan divergen jika p lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada x min a ya. Kalau kita masukkan a-nya itu kan berarti kan sama dengan 0 nilainya kan. Jadi a sebagai titik singular ya. Ini ya sama ya, b min x ya. Kita masukkan b, nilainya sama dengan 0 ya. Jadi b sebagai titik singular juga. Oke, ini ya. Integral ini disebut integral p jenis kedua. Ya. Nah, catatan ketika P-nya kurang dari sama dengan 0, maka integralnya merupakan integral tertentu. Ya. Nah, kita lanjut ya, ini untuk uji konvergensinya, ya, mirip dengan yang pertama ya, yang di kasus jenis pertama. Yang pertama adalah uji perbandingan atau comparison ya. Nah, konvergen, nah diberikan Gx lebih dari sama dengan 0 untuk X di antara ya, X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B. Nah, dan integral dx dari A sampai B konvergen, maka kita punya mirip dengan tadi ya. Jika 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan Gx untuk X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan B, ya, maka integral fx dx dari A sampai B juga konvergen. Ini mirip dengan yang jenis pertama. Divergen juga mempunyai apa namanya, mempunyai ciri yang sama. Hanya di sini domainnya mungkin yang kalau yang pertama kan domainnya nggak seperti ini ya. Jadi kita punya domainnya adalah x lebih dari sama dengan A dan x kurang sama dengan B ya. Jadi ini bedanya di situ. Oke ya. Terus yang kedua ya, contohnya nih. Nah, kita punya 1 per akar x pangkat 4 min 1 kurang dari 1 per akar x min 1 untuk x lebih dari 1. Nah, integral dx per akar x min 1 ya, x dari 1 sampai 5 konvergen. Ya, ini alasannya konvergen kenapa? Karena integral P ya dengan A sama dengan 1 dan B sama dengan setengah. Nah, maka integral dx per akar x pangkat 4 min 1 x dari 1 sampai 5 ini juga konvergen. Nah, ini yang kedua
kita punya seperti itu. Ya, ini yang ln x per x min 3 pangkat 4 lebih dari 1 per x min 3 pangkat 4 untuk x lebih dari 3, karena integral yang sebelah kiri ya, sorry, yang sebelah, ya, yang sebelah kanan ini ya, dx per x min 3 pangkat 4 dari 3 sampai 6 divergen. Ini alasannya adalah ini jenis bentuk ini ya, ini adalah bentuk integral P dengan A-nya 3 dan B-nya 4, maka integral x per x min 3 pangkat 4 dx ya dari 3 sampai 6 juga divergen. Ya, uji hasil bagi equation. Reaksionalnya mirip ya dengan yang jenis pertama. Hanya di sini kan berbeda di sini ya. Hanya berbeda di sini ya. Nah, kan sama nih, ya kan? Reaksional sama dengan yang di jenis yang pertama. Kalau A-nya 0 ya sama persis. Kalau enggak sama persis ya. Nah, ini ya. Uji ini berkaitan dengan uji perbandingan. Ya. Uji ini berkaitan dengan uji perbandingan dan seringkali merupakan cara alternatif yang sangat berguna. Ya, apabila Gx-nya adalah 1 per x min A pangkat x. Ini teoremanya. Ya. Ya, mirip dengan yang pertama ya. Ini sekarang hanya, kalau yang pertama kan x pangkat p, sekarang langsung x min A pangkat p, di mana x menuju A dari sebelah kanan ya. Ini sama dengan A. Nah, integral fx dx dari A sampai B konvergen jika P kurang dari 1 dan A berhingga. Nah, ini ya. Integral fx dx ya, dari A sampai B divergen jika P-nya lebih dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya tak sama dengan 0 itu mungkin bisa juga A sama dengan tak ingin. Ini ya, untuk yang B sama persis ya dengan yang A. Ya. X menuju B dari sebelah kanan. Dari sebelah kiri ya. X menuju B dari sebelah kiri. Kalau X menuju A dari sebelah kanan. Karena selangnya kan A, B. Ya, B min X pangkat P, Fx sama dengan B besar. Ini ya, integral Fx dx ya, dari A sampai B. Konvergen jika P kurang dari 1 dan B berhingga. Kan mirip dengan yang atas persisnya, sekarang diubah menjadi B aja. Nah, konvergen tetap dan mutlak. Ini sama persis lah ya dengan yang pertama. Sama persis ya, hanya berbeda di itunya apa namanya, di apa atasnya aja. Contoh 7 bisa dilihat integral dx per akar x pangkat 4 min 1 dari 1 sampai 5 konvergen karena limit x min 1 pangkat setengah kali 1 per x pangkat 4 min 1 pangkat setengah untuk x menuju 1 dari sebelah kanan. Ya, ini kalau kita hitung nilainya adalah setengah. Yang kedua ya sama ya. Ya, yang kedua juga sama. Ya, ini divergen karena limitnya 1 per akar 10 ya. 1 per akar 10. Oke ya. Terus yang apa namanya? Yang konvergen absolut ya. Ya, ini alasannya adalah integral P dengan A sama dengan Pi. P sama dengan setengah yang ini ya. Nah, inilah. Untuk yang ini. Nah, oke ya. Nah, kita menggunakan teorema. Jadi ketemunya ini juga konvergennya. Integral objek segitiga adalah gabungan dari pertama dan kedua. Jadi teori-teori yang dipakai juga gabungan dari pertama dan kedua. Oke, terima kasih ya. Jangan lupa untuk subscribe, ya, like, komen pada YouTube channel saya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.